sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita mau ngenalin ke kalian tentang game Valiant Force kedua. Ini merupakan game RPG strategi baru yang memiliki cerita seru berlatarkan dunia fantasi. Selama berpetualang, kalian akan mengelilingi menaiki pesawat dan bertemu dengan berbagai karakter dari kelas yang berbeda, seperti Guardian, Champion, Shadow, Ranger, Mystic, dan juga Healer, yang mana mereka semua dapat kalian kumpulkan untuk membentuk pasukan kuat. Di sini juga terdapat cutscene imersif yang akan terus menghidupkan suasana karakter dan gambar cerita yang epik untuk membuat jalan cerita petualangan semakin menarik. Kemudian berbicara mengenai gameplay pertarungan, Valiant Force kedua menawarkan sistem pertarungan berbasis giliran di mana kamu dan musuhmu akan bergerak dan menyerang secara bergiliran. Ketika giliranmu tiba, jalankan taktik terbaikmu dengan memperhatikan peta pertempuran, kelas karakter, elemen, dan juga skill. Jika kalian bisa menggunakan informasi ini untuk keuntungan kalian, maka kemenangan akan bisa diraih. Jadi di sini, tak hanya sekedar melancarkan serangan, kalian juga harus mempertimbangkan kemana hero bergerak, serta kemampuan hero manakah yang cocok untuk bisa mengcounter serangan lawan. Di samping itu, dengan menyusun posisi hero dalam posisi grid box, maka itu memungkinkan kalian bisa mengaktifkan aura trigger system. Ini adalah efek khusus untuk bisa melancarkan serangan combo dari hero yang kalian miliki. Terlebih di dalam battle-nya ini, ketika hero melancarkan serangan pamungkasnya, akan muncul cutscene anime yang sangat keren. Efek serangan ini pastinya menjadi salah satu momen epic yang akan selalu ditunggu di dalam setiap pertarungan. Background musik epic yang kalian dengar di Valiant Force kedua digarap oleh komposer terkenal bernama Hitoshi Sakimoto. Dengan pengalamannya yang telah membuat soundtrack game lebih dari 80, menjadikan musik dalam game ini terkesan lebih menyatu dengan setiap adegan yang ada. Dan tak hanya itu, ada rahasia lain tentang orang yang menjadi pengisi suara karakter di dalam game Valiant Force kedua. Pengisian suara tersebut dilakukan oleh beberapa aktor pengisi suara terkenal di Jepang seperti Akari Kito, Chiwa Saito, Yoshitsugu Matsuoka, dan Asami Seto. Kolaborasi yang dilakukan ini tentu membuat game Valiant Force kedua lebih menonjol dari game biasa. Di sini kita seperti menonton anime yang secara tidak langsung ikut serta ke dalam cerita tersebut. Oleh karena itu, untuk bisa menikmati keseruan game ini bersama-sama, pastikan untuk mendownload Valiant Force 2 dan mencobanya sekarang juga. Agar lebih memudahkan, klik saja link di deskripsi untuk bisa memainkan game ini. So, buruan download sekarang dan segera mainkan game Valiant Force kedua. Melanjutkan pertarungan sebelumnya, di mana Tanjiro berhasil melayangkan tebasan pada tubuh iblis kelima Hantengu. Saat itu, ketika Tanjiro hendak menebas leher iblis tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba saja muncul sosok bayangan iblis lain di belakang Tanjiro. Di sisi lain, Genya yang melihatnya sambil menodongkan pistol, dia lalu menyuruh Tanjiro untuk segera pergi. Namun sebelum Tanjiro dapat bergegas, tanpa diduga-duga dari dalam tanah muncul sebuah tumbuhan besar. Terlihat tumbuhan besar yang memiliki bentuk naga ini rupanya berasal dari kemampuan iblis misterius tersebut. Bersamaan dengan itu, melihat Tanjiro dalam situasi bahaya, tak peduli kakinya terpotong, Nezuko berhasil mengamankan Tanjiro. Dan kini, di tengah medan pertarungan, sosok bayangan iblis misterius itu pun akhirnya mulai menampakkan diri. Dia bernama Zohakuten, iblis Hantengu yang memiliki emosi kebencian. Dikatakan, iblis ini merupakan wujud iblis keenam yang tercipta dari keempat iblis sebelumnya. Hal itu terjadi ketika Sekido melahap Karaku, Urogi, dan Aizetsu, yang mana itu mengakibatkan tubuhnya berubah menjadi sosok bernama Zohakuten. Alasan kenapa iblis ini bisa muncul adalah karena berkat kemampuan teknik darah iblis milik Hantengu, di mana dia bisa memanipulasi emosi ke dalam bentuk dan kepribadian yang baru. Setiap kali Hantengu terdesak, maka emosi kuat yang dia rasakan akan bisa dia wujudkan melalui teknik darah iblisnya. Seperti yang terjadi pada Zohakuten, meski memiliki penampilan terlihat muda, dia nyatanya mampu mengeluarkan aura iblis yang sangat kuat. Bahkan Tanjiro dan Genya yang melihatnya seketika menjadi sulit bernafas.
seolah mencerminkan emosinya. Saat itu Zohakuten selalu melontarkan kata-kata kebencian pada Tanjiro dan yang lain. Menurutnya, mereka yang telah menindas orang lemah seperti Hantengu hanyalah sekumpulan bedebah penjahat yang tak pantas untuk diberi keadilan. Di sisi lain, mendengar umpatan tersebut seketika membuat Tanjiro geram. Justru menurutnya, kalian para iblislah yang seharusnya dicap sebagai penjahat. Kalian telah memakan puluhan hingga ratusan manusia tak bersalah. Tak ada tempat bagi kalian untuk diberi ampun selain harus dipenggal kepalanya. Bersamaan dengan luapan emosinya itu, pertarungan pun terjadi antara Tanjiro melawan Zohakuten. Dalam pertarungan ini, Tanjiro tampak dibuat kewalahan. Hal itu dikarenakan tumbuhan besar yang memiliki bentuk 5 kepala naga ini ternyata memiliki jangkauan serangan luas serta mampu mengeluarkan teknik-teknik dari 4 iblis sebelumnya. Dimulai dari teknik Aizetsu yang bisa melesat bagaikan tombak, teknik Urogi yang mampu mengeluarkan teriakan Sonic, teknik Karaku yang memberikan dampak kibasan sangat kuat, serta teknik Sekido yang mampu melancarkan arus listrik yang menyambar. Serangan-serangan yang dilancarkan secara beruntun ini tentunya membuat Tanjiro terdesak. Bahkan belum sempat Tanjiro melancarkan serangan balik, dia malah berhasil dilahap oleh naga tersebut. Begitupun dengan kondisi Nezuko beserta genya, mereka berdua juga telah berhasil tertangkap. Dalam kondisi yang sangat genting ini, secara mengejutkan, kepala naga yang telah melahap Tanjiro tiba-tiba saja tertebas dan terpotong, yang mana ternyata itu disebabkan oleh kemunculan Mitsuri Kanroji, sang pilar cinta yang kala itu berhasil menyelamatkan Tanjiro. Setelah berhasil menyelamatkan Tanjiro, Mitsuri lalu bersiap untuk memulai pertarungan. Sambil menunjukkan ekspresi amarah yang terkesan imut, dirinya meminta Zohakuten untuk menyerahkan Nezuko dan juga genya. Di sisi lain, seakan ingin membungkam ocehannya, Zohakuten menyuruh Mitsuri untuk tutup mulut, karena satu-satunya orang yang boleh memerintahkannya hanyalah Hantengu. Tanpa berlama-lama, dengan menggunakan naga kayunya, Zohakuten kemudian melancarkan serangan combo, yang mana itu terdiri dari teknik teriakan Sonic dan gemuruh petir. Untuk bisa menghalau serangan combo tersebut, Mitsuri juga mulai melancarkan serangan balik. Lewat teknik bentuk ketiga pernafasan cintanya, Mitsuri berhasil menghalau sekaligus memotong 2 naga tersebut. Dikatakan, pedang Mitsuri sebenarnya memiliki bilah tipis yang memiliki kelenturan. Pergerakannya sangat cepat, bahkan bisa melebihi kecepatan teknik Tengen Uzui. Maka dari itu, tidak sembarang orang untuk bisa memakai pedang ini, karena penggunanya harus memiliki kelenturan otot dan mobilitas sendi yang sangat cepat. Terbukti, sebagai penggunanya, Mitsuri yang memang memiliki komposisi otot luar biasa, saat itu berhasil menghalau berbagai rentetan serangan Zohakuten. Dimulai dari teknik nafas cinta bentuk kedua yang berhasil menyerang balik teknik kibasan angin, teknik nafas cinta bentuk ke-6 yang mampu menghalau teknik teriakan Sonic, dan yang terakhir dengan menggunakan teknik nafas cinta bentuk ke-5, Mitsuri berhasil bertahan dari serangan pamungkas milik Zohakuten. Bersamaan dengan itu, demi bisa segera mengakhiri pertarungan, Mitsuri lalu melayangkan pedang lenturnya ke tubuh Zohakuten. Namun sayang, sesaat Mitsuri akan menghabisinya melalui teknik teriakan Sonic yang dipenuhi amarah. Saat itu Zohakuten mampu menghentikan Mitsuri. Bahkan tak hanya itu, efek dari teriakan Sonicnya ini seketika membuat Mitsuri mengalami luka yang cukup parah. Meski kondisinya sudah tak sadarkan diri, tapi tubuhnya masih tetap kokoh berdiri. Melihat hal itu, Zohakuten akhirnya mulai menyadari jika wanita ini memiliki tubuh spesial. Oleh karenanya, untuk bisa memakan daging berkualitas tinggi, dirinya pun segera melayangkan sebuah pukulan penghabisan. Di tengah kondisi yang kritis tersebut, Mitsuri tiba-tiba teringat pada kilas baliknya di masa lalu. Ketika usianya masih 14 bulan, dia sudah mampu mengangkat batu seberat 15 kg. Di samping itu, dia juga memiliki porsi makan yang sangat banyak, bahkan porsinya ini setara dengan 3 pegulat sumo. Kebiasaan inilah yang menjadikan Mitsuri sebagai pribadi yang jauh berbeda dari wanita kebanyakan. Hingga pada saat usianya menginjak 17 tahun, Mitsuri dibuat frustasi karena gagal menikah dengan seorang pria.
Pria tersebut beralasan bahwa Mitsuri dinilai terlalu kasar, ototnya sangat kuat, warna rambutnya terlihat aneh, hanya seekor binatanglah yang mau menjadikannya sebagai istri. Sejak saat itu, untuk membuatnya bisa diakui sebagai seorang wanita, Mitsuri lalu memulai kebiasaan yang baru. Dia menghitamkan rambutnya, menahan nafsu makannya, dan banyak sekali berbohong untuk menunjukkan bahwa dirinya lemah. Namun ternyata apa yang dilakukannya ini tidak seindah yang dibayangkan. Meski dirinya diakui sebagai wanita, tapi kehidupannya terasa begitu menyesakan. Mitsuri tidak cukup kuat untuk menyembunyikan identitas aslinya. Karena itulah dia sangat berharap jika kelak akan ada dunia yang mau menerima jati dirinya, sekaligus ada orang yang benar-benar mencintainya. Bersamaan dengan terputusnya ingatan itu, Mitsuri yang mulai tersadar kini rupanya telah berhasil diselamatkan oleh genya Tanjiro dan Nezuko. Sambil berusaha membangunkan Mitsuri, mereka bertiga berteriak dengan keras bahwa Mitsuri tidak boleh mati, dia harus dilindungi karena dia adalah kartu as untuk bisa mengalahkan iblis kuat di depannya. Lewat kata-kata yang dilontarkan itulah, bersamaan dengan gemuruh petir yang dilancarkan Zohakuten, dengan penuh semangat Mitsuri akhirnya mulai bangkit. Dia sadar jika inilah dunia yang dirinya inginkan, tak ada paksaan, tak ada kebohongan, semuanya mau menerima dirinya yang aneh. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ubu Yashiki, jika dirinya adalah orang spesial yang dicintai para dewa, mereka yang telah mengejek dan tidak mau menerimanya hanyalah sekumpulan orang yang iri pada bakatnya. Untuk itulah dirinya sangat berterima kasih pada mereka yang selama ini telah mendukungnya, mau itu ayah dan ibu yang telah melahirkannya, para pemburu iblis yang sudah mau merekrutnya, Iguro yang mau memberikan kaos kaki bergarisnya, serta semua orang yang mengucapkan rasa terima kasih padanya sambil meneteskan air mata. Oleh karena itu, saat ini demi bisa melindungi orang-orang yang telah membantunya, Mitsuri pun bertekad jika dirinya tak akan pernah membiarkan teman-temannya mati. Mau iblis bulan atas atau siapapun itu, dirinya tak akan kalah dari orang jahat. Bersamaan dengan bangkitnya kepercayaan diri tersebut, kekuatan yang selama ini Mitsuri pendam akhirnya mulai ditunjukkan. Dengan meningkatkan detak jantung serta mempercepat sirkulasi darah, tanpa disadari Mitsuri berhasil mengaktifkan tanda pemburu iblis. Terlihat berkat peningkatan kekuatannya ini, Mitsuri menjadi jauh lebih cepat, kuat dan tak terhentikan. Berbagai serangan yang dilancarkan Zohakuten saat itu dengan mudah mampu dia hentikan. Di saat Zohakuten masih disibukkan oleh Mitsuri, saat itu Tanjiro, Nezuko dan juga Genya tengah berupaya mencari tubuh asli Hantengu di dalam pohon Zohakuten. Mereka bertiga tampak begitu kesulitan karena selain menyembunyikan tubuh Hantengu, pohon tersebut juga bergerak ke sana kemari. Dalam kondisi yang membingungkan itu, secara mengejutkan Genya tiba-tiba menggerogoti dan memakan batang pohonnya, yang mana hal ini pun tentu membuat Tanjiro terkejut. Dia berpikir jika pohon ciptaan Zohakuten ini bisa membuat organ dalam milik Genya hancur. Namun ternyata hal itu tidak berlaku pada Genya, karena dikatakan Genya merupakan salah satu orang yang memiliki bakat unik di kalangan para pemburu iblis, di mana itu terletak pada kekuatan gigitan serta organ pencernaannya yang spesial. Bahkan saking spesialnya, dengan pencernaannya itu Genya mampu mengubah organ iblis yang dia makan menjadi sumber kekuatan. Itulah alasan kenapa selama ini Genya bisa berubah dan memiliki kekuatan layaknya iblis. Dan saat ini, berkat gigitan Genya yang telah menghancurkan sebagian batang pohon, membuat Tanjiro dan Nezuko kini bisa lebih leluasa untuk melancarkan tekniknya masing-masing. Lewat teknik tarian Dewa Api Tanjiro dan teknik darah iblis Nezuko, mereka berdua pun akhirnya berhasil memotong batang pohon tersebut. Namun alangkah terkejutnya mereka, isi dari pohon tersebut ternyata sudah kosong, yang mana rupanya saat itu tubuh iblis kelima Hantengu telah lebih dulu berhasil melarikan diri. Melihat kenyataan ini lantas membuat Tanjiro sangat jengkel dan murka. Saking murkanya, pada saat menemukan Hantengu yang sedang berlarian, Tanjiro menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Hantengu lolos. Tak peduli kemanapun dia pergi, dirinya akan terus mengejar sampai Hantengu membayar semua dosa yang telah dia perbuat.
Tidak terkecuali Genya, dia yang saat itu ikut kesal seketika langsung melemparkan batang kayu besar ke arah Han Tengu. Aksinya ini lalu disusul oleh Nezuko. Melihat Han Tengu terhimpit batang kayu besar, dengan cepat dia mencoba menyerangnya. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Genya dan Nezuko ini tidak membuahkan hasil. Han Tengu nyatanya berhasil lolos dan mampu berlari dengan cepat. Sadar bahwa Han Tengu memiliki kecepatan yang sulit dijangkau, Tanjiro tiba-tiba teringat pada apa yang pernah diucap Zenitsu. Dia mengatakan fokus utama teknik pernapasan petir terdapat pada bagian kaki. Dengan mengalirkan pembuluh darah dan serat otot pada kakinya, lalu menghempaskan kekuatan kakinya dalam sekejap mata, dirinya bisa bergerak cepat seperti petir yang menyambar di udara. Lewat ingatannya itu, Tanjiro pun mulai mempraktekkan teknik nafas petir tersebut, yang mana secara mengejutkan dalam sekejap mata, Tanjiro mampu melesat cepat dan berhasil melayangkan tebasan ke leher Han Tengu. Namun sayangnya, tanpa diduga-duga, sebelum lehernya terpotong, tubuh kecil Han Tengu tiba-tiba berubah menjadi cukup besar. Akibatnya, Tanjiro yang tak sempat menjauh seketika mendapat cengkraman keras dari tangan Han Tengu. Di sisi lain, melihat hal itu, dengan cepat Genya lalu mencoba melepaskan Tanjiro. Begitupun Nezuko, guna melemahkan Han Tengu, dia berhasil membakarnya menggunakan teknik darah iblis. Apa yang dilakukan Genya dan Nezuko ini pada akhirnya mampu melepaskan Tanjiro dari cengkraman Han Tengu. Namun dikarenakan Han Tengu bersikeras untuk lari tanpa mempedulikan tangannya yang terputus, baik Han Tengu, Tanjiro maupun Nezuko, ketiganya harus terjatuh dari sebuah tebing. Setelah terjatuh dari tebing yang cukup tinggi disertai pedang Tanjiro yang masih tertancap, Han Tengu lalu bangkit dan mulai berjalan. Dirinya sadar bahwa kekuatannya kini mulai melemah. Hal itu disebabkan Zohakuten terlalu menguras banyak kekuatannya. Untuk itulah, melihat adanya sosok manusia di depan mata demi bisa mengembalikan kekuatan, Han Tengu langsung bergegas ingin melahapnya. Sementara itu, Tanjiro yang kini telah bangkit, ketika dia hendak mengejar Han Tengu, tiba-tiba saja sebuah pedang tertancap di hadapannya, yang mana ternyata pedang tersebut merupakan pedang berkarat yang belum selesai ditempa Haganezuka. Pedang itu sengaja diberikan Tokito agar Tanjiro bisa segera membunuh iblis Han Tengu. Tak perlu waktu lama, dengan menggunakan pedang tanpa subah itu, Tanjiro lalu melesat cepat menggunakan nafas petir. Terlihat lewat teknik kilatan tarian Dewa Api yang dilesatkan, dalam sekejap mata Tanjiro berhasil memenggal kepala Han Tengu. Merasa pertarungan ini telah berakhir, Tanjiro yang melihat matahari akan segera terbit lalu menyuruh Nezuko untuk berlindung. Namun di sisi lain, bukannya lari menjauhi tempat terbuka, Nezuko malah menghampiri Tanjiro. Sambil berusaha mengatakan sesuatu, dia mencoba memberi petunjuk tentang apa yang ada di belakangnya. Dan benar saja, tanpa disadari Tanjiro, secara mengejutkan tubuh Han Tengu ternyata masih hidup. Saat itu tubuhnya tengah berusaha menangkap dua orang penempa pedang. Melihat hal itu lantas membuat Tanjiro terkejut. Dirinya sadar jika iblis yang telah dia penggal ini bukanlah Han Tengu yang asli, melainkan itu adalah wujud emosi yang lain. Sebelum Tanjiro dapat bergegas untuk mencegah Han Tengu kabur, tanpa dia duga Nezuko tiba-tiba terbakar oleh sinar matahari yang mulai terbit. Sehingga hal ini pun membuat Tanjiro tak bisa segera membunuh Han Tengu dikarenakan dirinya harus melindungi Nezuko. Sambil memeluk adiknya, Tanjiro tampak begitu frustasi. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Di samping Genya dan Tokito jaraknya terlampau jauh, dirinya juga tidak tega untuk meninggalkan adiknya terbakar. Di tengah keputusasaannya itu, secara tak terduga Nezuko tiba-tiba menendang jauh Tanjiro. Merasa sinar matahari ini tidak akan membuatnya mati, bersama senyumannya yang hangat, Nezuko seolah menyuruh Tanjiro untuk segera membunuh Han Tengu. Melihat apa yang ditunjukkan Nezuko ini, membuat Tanjiro pun kembali menguatkan tekadnya. Lewat penciumannya yang tajam, dia akhirnya mampu menemukan di mana iblis asli Han Tengu berada, yang mana rupanya tubuh aslinya itu bersembunyi di dalam jantung iblis tersebut. Tanpa ada rasa ampun, bersama aktifnya tanda pemburu iblis, Tanjiro langsung melesat dan menebas Han Tengu. Lewat tebasan bara api yang dilesatkan ke jantung iblis tersebut, Tanjiro akhirnya berhasil melenyapkan iblis Han Tengu sepenuhnya.
Begitupun tubuh Zoakuten yang dari tadi menahan gempuran Mitsuri kini telah lenyap tak tersisa. Bersamaan dengan tubuh aslinya yang mulai mengikis, Han Tengku lalu diingatkan pada kilas baliknya di masa lalu. Dia dulunya adalah seorang kriminal pengecut yang memiliki keterbelakangan mental. Dia selalu merasa jika dirinya tak berdosa dan selalu menyalahkan tangannya yang bersalah. Karena itulah, pada saat dia di dalam penjara, tanpa pikir panjang, Han Tengku menerima tawaran Muzan untuk menjadi seorang iblis. Dan saat ini, setelah berhasil mengalahkan Han Tengku, terlihat Tanjiro malah membungkuk dan bersedih. Baginya, percuma saja dirinya membunuh iblis bulan atas jika nyawa Nezuko tak bisa diselamatkan. Di tengah kesedihannya itu, secara mengejutkan dari arah depan tampak berdiri Nezuko. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, selain tubuhnya terlihat seperti manusia normal, saat ini Nezuko mampu berbicara. Melihat hal itu membuat isak tangis Tanjiro pun seketika terhenti. Dia merasa bahagia sekaligus tak percaya jika Nezuko masih hidup dan telah berkembang seperti ini. Usut punya usut, alasan kenapa Nezuko bisa berkembang adalah karena darah Nezuko memiliki keistimewaan. Hal itu diungkap oleh Tamayo selaku dokter. Dia mengatakan berkat darah iblis Nezuko, beberapa orang yang diubah menjadi iblis oleh Muzan kini telah mendapatkan kesadarannya kembali. Hal itu dikarenakan darah Nezuko memiliki komponen sel yang terus berubah dalam waktu singkat, yang mana nantinya itu pun akan membuat Nezuko bisa menaklukkan cahaya matahari. Demikian akhir pertarungan yang penuh dramatis antara Tanjiro melawan Han Tengku. Di akhir pertarungan ini, selain mendapatkan kemenangan, Tanjiro begitu senang karena adiknya kini sudah bisa merasakan hangatnya mentari.